Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sing Fasyang Sutra Teratai, episode 58. Maha cinta kasih adalah bagaikan awan, menapaki jalan benar secara menyeluruh. Arah dari pembinaan diri kita setelah kita memilihnya, maka kita harus memusatkan perhatian dengan satu tekad dan berusaha dengan sungguh-sungguh membina batin atau membina diri ke dalam, berarti menumbuhkan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Tidak peduli kapanpun itu, baik saat berinteraksi dengan orang maupun menangani urusan, atau ketika memasuki kondisi pelatihan diri. Kita tidak boleh meninggalkan sebuah niat tulus. Ketulusan ada hal yang sangat penting. Kebenaran dalam mempelajari Dharma Buddha. Praktik yang benar ini tidak boleh menyimpang atau mengandung keburukan. Dengan pengetahuan benar, pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Semua ini dapat kita pahami dalam mempelajari ajaran Buddha. Sedikit saja penyimpangan dapat menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jadi, kebenaran juga merupakan bagian dari pembinaan diri kita. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Ketika kita memilih arah dalam hidup dan kita percaya bahwa arah yang kita pilih adalah benar, inilah yang disebut keyakinan. Kita percaya pada jalan yang telah kita pilih. Jadi, karena keyakinan kita telah muncul, maka kita selamanya tidak mundur lagi. Kita harus memupuk tekad pembinaan diri. Dan semuanya harus dimulai dari keyakinan ini. Di tengah keyakinan, kesungguhan, dan perilaku benar, kita harus dengan sejujur-jujurnya melatih diri, bertekad tanpa keraguan, teguh tak tergoyahkan. Teguh tak tergoyahkan. Inilah pelatihan ke dalam batin kita. Pelatihan keluar welas asih atau metta, belas kasih atau karuna, sukacita mudita, keseimbangan batin atau upeka. Kita harus masuk ke tengah masyarakat dan memberi manfaat bagi para makhluk. Melatih diri bukan memberikan kebaikan pada diri sendiri. Secara bersamaan, kita harus memberi manfaat bagi orang lain. Para praktisi seperti membangun jalan untuk diri sendiri. Kita telah memilih harus memperbaiki jalan, harus benar-benar membangkitkan tekad, dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Meskipun jalan di depan sangat berliku, kita dengan konsentrasi agar jalan yang berliku ini kita perbaiki hingga menjadi jalan yang rata. Kita bukan hanya membentangkan di depan saja, namun juga berharap orang yang berada di belakang dapat berjalan dengan nyaman. Sehingga mesti masuk ke tengah masyarakat dan memberi manfaat bagi para makhluk. Kita harus memilih jalan yang benar. Jika kita dapat berjalan dengan leluasa, maka orang yang di belakang dapat berjalan dengan baik dan penuh pemahaman. Maka inilah yang disebut memberi manfaat bagi para makhluk. Kita harus terlebih dahulu masuk ke tengah orang banyak. Bagaikan awan besar, Maha Cinta Kasih adalah bagaikan awan. Kita semua harus membina hati penuh
cinta kasih. Cinta kasih berarti berharap para makhluk, semua orang dapat hidup bahagia dan damai. Itulah hati dengan maha cinta kasih, membuat setiap orang dapat hidup dengan aman, berjalan di jalan yang luas dan terang. Oleh karena itu, maha cinta kasih adalah bagaikan awan yang mampu meneduhi secara universal. Awan yang berada di langit, di ruang yang luas, ketika cuaca sangat panas. Awan keberkahan yang penuh kasih itu sedikit menutupi matahari, sehingga orang tidak merasakan tekanan yang menyengat. Di langit, awan putih dapat menutupi teriknya sinar matahari, membuat seluruh makhluk di bumi dapat menjalani hidup dengan kesejukan. Terutama di tempat yang kering, yang dinantikan adalah adanya awan di langit. Ada awan, barulah ada harapan turun hujan. Maka hati maha cinta kasih kita harus bagaimana agar semua makhluk hidup di bumi dan alam manusia bisa aman dan damai. Hidup dalam harmoni, kondisi harmonis yang sesungguhnya. Maka kondisi di dunia barulah semua orang bisa selamat. Inilah yang disebut dengan cinta kasih. Maha cinta kasih adalah bagaikan awan yang mampu meneduhi secara universal. Dunia bisa beradaptasi. Di saat mau hujan, terjadilah hujan. Dunia yang seperti ini terlepas dari vegetasinya. Hewan barulah bisa hidup dalam kedamaian. Jadi maha cinta kasih ini sangatlah penting. Pelatihan diri kita harus dimulai dari batin. Cinta kasih dan welas asih membangkitkan tekad berikrar teguh dan pelatihan diri. Berawal dari pelatihan dari dalam. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Pelatihan keluar. Cinta kasih, balas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Jika kita mampu melaksanakannya, maka tugas kita telah selesai dengan sempurna. Barulah kita memberi manfaat untuk semua makhluk. Jadi, meskipun memberikan pertolongan pada para makhluk, meski susah payah dan banyak urusan, bersumbangsi demi para makhluk di bumi, akan tetapi tidak mempengaruhi batin pelatihan diri kita. Bukankah kita sering mengatakan seperti ini? Pikiran yang hening dan jernih, serta tekad yang luas, luhur, serta tidak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa sulitnya, bersumbangsi demi para makhluk di bumi. Batin kita masih tetap hening seperti semula dan tidak tergoyahkan. Tidak akan mengatakan bahwa demi hal-hal di dunia, demi hal-hal di dunia, ada hati ingin mendapatkan dan kehilangan. Tiada hati untuk mendapatkan, maka tidak akan kehilangan. Jika Anda tidak memohon untuk mendapatkan sesuatu, dengan sendirinya juga tidak ada rasa kehilangan. Maka dari itu, di dalam batin kita hanya menjalankan misi. Misi dari pelatihan diri, yakni memberi manfaat bagi orang banyak. Kita tidak ada pamrih di dalam memberi manfaat bagi orang banyak, mengharapkan suatu balasan. Jadi, dengan tidak berharap mendapat sesuatu, dengan sendirinya
tidak akan memiliki perasaan kehilangan. Inilah dalam pelatihan diri kita. Harus berusaha paling keras mengasah kemampuan ini. Benar-benar harus berusaha keras menjaga dengan baik tekad batin kita ini. Meskipun diri sendiri sedang membentangkan jalan, sebenarnya adalah demi agar orang yang di belakang kita bisa menapaki dengan baik, memupuk batin cinta kasih kita. Tidak lain adalah demi para makhluk beroleh aman dan damai di dunia. Ini merupakan tujuan pelatihan diri kita. Ketika jasa kebajikan dari pembinaan diri telah sempurna, kita dapat masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah dan memberikan manfaat bagi para makhluk. Maha Cinta Kasih adalah bagaikan awan yang mampu meneduhi secara universal, meskipun memberikan pertolongan pada para makhluk, namun batin tetap hening seperti semula dan tidak tergerakkan. Di dalam ladang pelatihan dari surat Ratai dijelaskan, dengan begitu banyak bodhisatwa yang hadir di tempat itu, sebetulnya apa saja tingkatan, tahapan praktik, dan tingkat pencapaian mereka. Naskah sutra bagian ini menyatakan bahwa mereka semua telah mencapai anuttara rasa yam sambodhi tanpa kemunduran. Batin dari para bodhisattva ini sudah sangat teguh. Mereka telah mencapai anuttara rasa yam sambodhi. Apakah yang dimaksud dari Anuttara Sayak Sambodhi? Karena ini adalah istilah Sanskerta. Ia memiliki makna kondisi tertinggi tiada tara. Di sini kita akan menjelaskan maknanya secara sederhana, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara. Ini merupakan tiada tara, sempurna, tercerahkan. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam pelatihan diri. Semuanya telah berada pada tingkatan Anuttara Sayak Sambodhi dan tidak mundur lagi. Anuttara Sayak Sambodhi artinya pencerahan sempurna yang tiada tara. Harus melalui pembinaan diri yang sangat sempurna, menyeluruh, dan telah mencapai tingkatan paling tinggi. Ini mirip dengan gelar akademik di dunia kita. Mata kuliah dan jurusan apa yang akan Anda pilih? Penelitian apa yang ingin Anda tekuni setelah lulus kuliah? Apakah Anda akan melanjutkan studi magister setelah menyelesaikan gelar magister Anda? Merasa masih belum cukup, masih ingin melanjutkan studi doktoral? Tentu saja, doktoral dibagi menjadi beberapa spesialisasi dengan banyak kategori. Setelah memilih satu bidang, belajar dengan tekun, dan melanjutkan hingga kita dapat memahaminya, menerbitkan karya tulis, dan mendidik orang lain. Saat itulah kita mencapai tingkatan tertinggi. Singkat kata, tiada tara artinya adalah yang tertinggi. Pembinaan diri telah mencapai kondisi paling tinggi dan tiada tara, dan juga sempurna atau samya. Bahkan arahnya telah benar dan paling tinggi. Tidak ada penyimpangan selama tahap pelatihan diri ini. Kita mulai dengan
tekad awal kita dari memilih arah pelatihan diri kita. Mulai dari membangkitkan tekad awal dan terus berjalan tanpa henti. Dan tiada sedikit pun penyimpangan. Jika tekad hati kita ada sedikit penyimpangan, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Yang dijelaskan di sini adalah setelah kita memilih jalan yang benar, kita menetapkan hati kita. Keyakinan ini meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Dari tahap awal, terus-menerus menapaki jalan dengan benar, hingga akhirnya mencapai tujuan akhir. Ini semua sangat sempurna. Tidak ada penyimpangan. Tidak menyimpang dari jalur kita. Ini disebut benar. Tingkatan mengacu pada tingkat tertinggi. Pada titik ini, kita telah mencapai pencerahan sejati. Telah tercerahkan. Pencerahan ini berarti telah memahami sepenuhnya. Jadi, segala sesuatu di dunia tidak ada yang tidak kita ketahui dan pahami. Jadi, Buddha telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Tetapi, Buddha berkata kepada kita bahwa kalian juga sama seperti saya. Kita adalah setara. Saya dapat mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Kalian juga demikian. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Selama kita membangkitkan tekad untuk berusaha, arah tidak menyimpang, sepanjang jalan tidak menyimpang. Demikian pula, saya juga dapat berjalan sampai ke tempat ini. Kalian juga dapat mencapai tahapan itu. Ini adalah keyakinan yang diberikan Buddha kepada kita semua. Karena itu, selain Buddha, masih banyak bodhisattva lain yang pelatihan dirinya telah mencapai tingkat Anuttara Samyak Sambodhi atau pencerahan sempurna yang tiada tara. Bodhisattva di masa lalu telah demikian mencapainya. Dan hingga masa sekarang maupun masa yang akan datang, kita semua harusnya juga demikian. Bukan hanya manusia saat ini yang dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi atau pencerahan sempurna yang tiada tara. Para makhluk di masa akan datang pun memiliki kemampuan yang sama. Karena itu, pengetahuan benar dan pencerahan benar adalah tujuan yang harus dicapai oleh para murid Buddha di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yaitu jalan bodhisattva. Jika kita tidak menapaki jalan bodhisattva, kita tidak akan dapat mencapai tingkat kebudahan. Karena itu, belajar Dharma Buddha harus dilakukan dengan masuk ke tengah masyarakat. Di masyarakat terdapat berbagai macam hal yang baik dan buruk. Orang yang baik sangatlah terhormat. Mereka mengurangi kerisauan. Mereka menjaga keyakinan dan niat baik. Tidak keluar dari prinsip kemanusiaan. Orang yang jahat memiliki pikiran dan niat yang buruk. Keluar dari prinsip kemanusiaan. Kebiasaan buruk seperti ini dimiliki oleh banyak para makhluk. Ini sama seperti penyakit. Ada yang ringan, ada yang parah, ada orang yang benar-benar jahat dan tanpa ampun.
Bagaimana kita untuk menentukan orang-orang seperti ini? Bagaimana kita untuk mendidik mereka? Di antara pasien, ada banyak penyakit yang sulit diobati atau sangat langka. Yang dihadapi oleh dokter adalah ketidakseimbangan tubuh manusia. Yang dihadapi oleh Buddha dan Bodhisattva adalah ketidakseimbangan batin para makhluk. Oleh karena itu, bagaimana kita menyelamatkan dunia? Terlebih dahulu, kita terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan batin mereka. Ke sana menyelamatkan para makhluk, agar mereka dapat memperbaiki sifat mereka. Jadi, inilah cara Buddha mendidik muridnya. Bagaimana terjun ke tengah orang banyak untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini tidak terlepas dari kata benar. Jadi pencerahan sempurna ini berbeda dengan pencerahan dari dua kendaraan yang cenderung pada kekosongan. Berbeda dari pencerahan dari dua kendaraan yang cenderung pada kekosongan. Siapa yang disebut dua kendaraan? Kendaraan Sravaka, kendaraan Pratyeka Buddha. Inilah disebut dua kendaraan. Sravaka tergantung pada suara yang mereka dengar. Mereka mendengar Dharma sejati dari Sang Buddha untuk memahami prinsip-prinsip Dharma. Masih ada satu jenis kendaraan lainnya. Mereka yang memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Mereka memperoleh pemahamannya bukan dari mendengar ajaran. Mereka memperoleh pencerahan dengan mengamati bumi ini yang memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hanya dari fenomena alam 4 musim ini mereka merenung dan memahami. Mereka menyadari prinsip ketidakkekalan, memahami adanya proses lahir, bertahan, berubah, dan lenyap. Mereka melihat adanya siklus terbentuk, bertahan, hancur, dan kosong, serta fenomena lahir, tua, sakit, dan mati. Hanya melalui siklus pergantian 4 musim, mereka mampu mencapai pencerahan. Inilah yang disebut Pratyeka Buddha atau pencerahan melalui kondisi, yaitu memahami kebenaran melalui pengamatan terhadap fenomena alam. Karena itu, tingkat kebijaksanaannya lebih tinggi daripada kaum Sravaka. Namun, baik pencerahan yang diperoleh dari mendengar ajaran maupun dari mengamati fenomena, namun keduanya masih cenderung berat sebelah, yaitu melekat pada kekosongan. Setelah memahami kekosongan, mereka merasa bahwa di dunia ini tidak ada hal yang perlu dilakukan. Apapun yang dilakukan dianggap tidak berarti. Jika demikian, itu tidak benar. Karena itu, Buddha segera mengajarkan bahwa jalan Bodhisattva adalah jalan tengah. Tidak melekat pada keberadaan dan tidak melekat pada kekosongan. Itulah yang disebut pencerahan sejati dan sempurna. Tidak berat sebelah. Bukan pencerahan versi kaum Sravaka dan bukan pula pencerahan ala Pratyeka Buddha, tetapi pencerahan menyeluruh atas jalan praktik yang benar. Dikatakan pencerahan sempurna adalah berbeda dari pencerahan dari dua kendaraan yang cenderung
pada kekosongan. Juga dikatakan penerangan sempurna, berarti menapaki jalan dari praktik benar secara menyeluruh. Kita semua bisa memahami. Sangat bagus jika kamu menyadari dunia ini tidak kekal. Ini merupakan prinsip kebenaran. Kamu memahami bahwa di dunia ini seharusnya mendapatkan pembebasan. Diri sendiri terbebaskan juga baik. Tetapi demi kebebasan diri sendiri dan juga demi semua makhluk di dunia. Sehingga harus menapaki jalan dari praktik benar secara menyeluruh. Kita masih harus menapaki jalan ini. Bukan hanya menapaki jalan ini, juga harus membentangkan jalan ini. Membentangkan jalan untuk para makhluk yang mengikuti. Bisa mengikuti aturan dengan baik. Berjalan menapaki jalan ini, jangan lagi menciptakan karma buruk, yaitu batin setiap orang bisa ke arah yang benar. Inilah yang paling penting bagi kita dalam mempelajari ajaran Buddha. Seharusnya jangan ada penyimpangan. Tugas dalam pelatihan diri harus mencapai tingkat yang sempurna, baru bisa mencapai kesadaran yang benar, menuju tingkat yang tiada tara. Dengan demikian, kita kembali ke dunia saha, terjun ke tengah masyarakat, baru bisa memberi manfaat bagi para makhluk. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi dunia. Ini merupakan tujuan kita mempelajari ajaran Buddha, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.